Baik, rekan-rekan mahasiswa, kali ini Maximus sudah ada pada session yang kelima, dan tamu kita selalu adalah tamu yang spesial, alumni dari STIE Perbana Surabaya, program studi Sarjana Akuntansi. Selamat malam Mbak Mita. Selamat malam, Mem Lucy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mem Lucy apa kabar, Mem? Baik juga. Mita di Jakarta gimana, Mita? Di Jakarta, Kondisinya? alhamdulillah di sini kondisinya sudah uh, semakin membaik ya dibandingkan dulu. Sekarang kami juga bekerjanya masuknya di shift gitu, jadi tidak full WFH. Kalau kemarin-kemarin kan memang kerjanya betul-betul work from home semuanya, seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai ada aktivitas ke kantor juga, cuman memang tidak full 5 hari kerja dalam 1 minggu gitu ya? Iya, betul seperti itu. Jadi masih Oke. 50-50 Iya, kapasitasnya. iya. Baik, jadi saya akan bacakan dulu CV, kemudian topik kita hari ini yang akan nanti kita diskusikan bersama-sama dengan alumni STIE Perbanas Surabaya. Jadi ini adalah acara kita secara mingguan, Making Action with Alumnus, yang diselenggarakan oleh Action Team Accounting Department STIE Perbanas Surabaya. Nah, topik kita hari ini adalah tren karir di startup, wear multiple hats. Nah, ini mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa ada yang berbeda begitu ya. Jadi ada istilah-istilah asing gitu. Jadi kalau tamu saya sebelumnya itu cerita terkait dengan perusahaan di KAP, kemudian kantor akuntan publik, kemudian mungkin juga ada yang di perusahaan. Nah, ini di startup. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Mbak Diah Erasmita, panggilannya Mita, alumni Prodi Sarjana Akuntansi STIE Perbana Surabaya, lulus 2017. Betul ya, Mita? Iya, betul. Oke, jadi saya bacakan dulu CV-nya Mbak Mita. Jadi Diah Erasmita saat ini adalah sebagai Senior Accounting, Tax and Human Resources Information System Implementation Specialist di Mekari. Jadi mungkin di Mekari ini adalah yang Mita sampaikan, yaitu terkait dengan startup, perusahaan startup gitu ya. Nah, itu sudah dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Nah, sebelumnya Mita juga bekerja di China Road and Bridge Corporation ya, sebagai Accounting and Tax Officer mulai tahun 2017. Dan ini juga ketika China Road and Bridge Corporation bekerja di sini, saya lihat juga bahasa yang dikuasai tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa China. Wah, ini hebat, luar biasa ya. Jadi karena tuntutan pekerjaan begitu ya, jadi harus Iya, betul. menguasai tidak hanya bahasa Inggris, tetapi juga bahasa Chinese language. Nah, kemudian sebelumnya juga ketika mahasiswa itu mulai tahun 2015 sampai dengan 2016, Mita ini adalah sebagai asisten mahasiswa atau asisten dosen ya, tahun 2015 sampai dengan 2016 untuk mata kuliah akuntansi biaya. Nah, kalau kita lihat beberapa prestasi akademik, ya, jadi Mita ini pernah memperoleh scholarship CA, Chartered Accountant Scholarship Award tahun berapa ini? Itu tahun 2017, Mem. 2017. Kemudian first winner paper presenter di Research Day Accounting Festival, kemudian third winner accounting competition di college students, kemudian juara 4 Brawijaya Accounting Fair, kemudian top 5 finalist of accounting competition for college student yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bali, ya. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi akademik yang dimiliki oleh Mbak Mita, gitu ya. Baik, sebelum kita bahas topik
pertama terkait topik kita hari ini, yaitu terkait dengan tren karir di startup, wear multiple hats. Saya ingin dengar komentar atau mungkin apa yang Mita rasakan ketika pertama kali atau ketika pertama kali di Setia Perbanas atau setelah lulus dari Setia Perbanas gitu. Jadi kesan apa sih yang Mita bisa rasakan begitu terkait dengan ketika berkuliah di Setia Perbanas? Mungkin Mita bisa ceritakan. Ya, jadi selama saya berkuliah di Setia Perbanas selama 3,5 tahun itu, kesannya memang banyak sekali yang saya dapatkan gitu. Dari pihak Perbanas sendiri itu sangat suportif. Karena saya di Perbanas juga kan dulu aktif ikut lomba gitu ya, Mem ya. Kalau misalnya mau ikut lomba apa gitu kan tinggal bilang ke Mem Lucy gitu kan dulu. Terus ayo silakan ikut gitu kan. Nah, kemudian di Perbanas itu sendiri juga kita nggak cuman diajarkan aja tentang hard skill, tapi juga soft skill-nya itu sangat dilatih gitu. Bahkan di Perbanas juga kan ada super soft skill mentoring. Nah, itu memang sangat melatih sekali kemampuan saya, kemampuan di bidang soft skill ya, dan itu memang sangat berguna sekali gitu untuk di dunia kerja gitu. Oke, jadi mungkin di soft skill itu adalah yang Mita rasakan, itu yang apa namanya banyak membantu Mita ketika Mita selesai atau lulus dari Setia Perbanas. Jadi Mita ini juga merupakan lulusan terbaik ya pada saat wisuda di tahun 2017 begitu. Kemudian juga banyak prestasi akademik yang dimiliki oleh Mita. Kemudian kalau nggak salah Mita ini adalah penerima beasiswa penuh atau bidik misi ya, penerima beasiswa bidik misi di Setia Perbanas Surabaya yang waktunya untuk menyelesaikan itu 3,5 tahun gitu ya, jadi lebih cepat 1 semester dibandingkan dengan masa studi normal. Baik, kita masuk ke topik begitu. Jadi tren karir di startup. Mungkin adik-adik mahasiswa itu juga bertanya-tanya, apa sih startup itu? Kemudian bisa juga bisa nggak ya, atau apakah saya sebagai lulusan akuntansi misalnya, itu juga bisa bekerja di startup gitu. Jadi mungkin Mita bisa menjelaskan dulu yang pertama terkait dengan apa sih perusahaan startup itu. Ya, oke. Nah, untuk perusahaan startup sendiri ini sambil saya cerita ya, Mem. Jadi dulu itu waktu saya pertama lulus itu saya memang tidak langsung join startup gitu kan. Dulu pas saya lulus itu memang startup itu belum terlalu hype banget seperti sekarang gitu ya, Mem. Jadi dulu saya kan kerja pertama di China Road and Bridge Corporation itu. Kemudian setelah dari China and Bridge Corporation itu, nah, kemudian saya itu sempat lihat, oh ini kok ada perusahaan PT Jurnal Consulting Indonesia gitu ya dulu namanya. Kemudian di situ ada job description-nya sebagai implementation specialist gitu untuk accounting. Nah, akhirnya kan saya penasaran. Kalau biasanya tuh saya tahu orang accounting kerjanya ya accounting staff atau mungkin join ke KP Big Four gitu. Ini kok ada implementation specialist accounting, kerjanya apa gitu. Nah, kemudian saya coba baca gitu kan dari job description-nya. Kemudian saya lihat kok sepertinya menarik ya perusahaan ini gitu. Kemudian sebenarnya waktu itu saya iseng sih masukin gitu, coba aja gitu. Kemudian saya masukkan lamaran saya ke perusahaan itu startup. Nah, kemudian nggak disangka sih 1 hari setelahnya itu langsung direspon gitu. Nah, jadi kalau di startup ini untuk pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa juga gitu ya. Jadi startup itu kalau sekarang teman-teman kan udah tahu banyak ya, misalnya seperti Gojek, Grab, dan yang lain sebagainya. Jadi startup itu adalah perusahaan rintisan gitu ya. Atau kita bisa bilangnya itu adalah perusahaan yang memang sedang berkembang. Dan berkembangnya itu pesat karena menggunakan teknologi gitu. Nah, kemudian dari PT Jurnal Consulting itu, kemudian saya itu langsung ditelepon oleh HRD-nya ya waktu itu. Nah, di situ juga saya merasakan kesan yang memang sangat berbeda gitu pas di awal antara saya yang dulunya itu saya memang saya lulusan accounting, saya maunya kerja ya sebagai accounting staff di corporate. Itu tidak saya pungkiri, saya
memang dulu inginnya seperti itu gitu. Yeah. Cuma ketika waktu saya dijelaskan gitu kan, nah di situ di teleponnya itu karena startup itu kan memang orangnya masih muda-muda sekali gitu ya Mem ya. Nah di situ itu saya tuh ini tuh sebenarnya wawancara atau ngobrol gitu. Saya pun di situ pas awal-awal ini tuh beneran wawancara gitu. Nah karena memang di startup itu dibandingkan corporate gitu ya. Dibandingkan corporate, kalau biasanya itu saya biasanya dapat pertanyaannya, kamu kenapa mau kerja di perusahaan ini? Kemudian kamu taunya apa tentang perusahaan ini gitu kan. Terus kalau misalnya kadang kita kan eksplornya nggak terlalu dalam banget gitu ya. Nah itu kadang dikasih pertanyaan lagi gitu yang lebih menjebak, biasanya seperti itu. Nah kalau di startup ini berbeda. Waktu mereka tanya, kenapa mau join perusahaan ini gitu ya, saya jelaskan gitu. Sebetulnya saya ini lihat job description yang dipasang itu kok sepertinya menarik ya bekerjanya dengan sistem akuntansi, dan memang saya dari dulu itu saya memang excited banget kerja dengan sistem, saya bilang seperti itu. Kemudian saya jelaskan pula, ya saya sempat sih Mem waktu itu riset sedikit tentang perusahaannya. Nah, yang membuat saya terkesan itu adalah kalau biasanya itu saya hanya memberikan jawaban singkat, saya itu malah dikasih pertanyaan yang lebih dalam lagi gitu. Nah, tapi kalau di startup ini justru mereka menjelaskan. Jadi kalau saya bilangnya dibandingkan mereka bertanya, kenapa kamu mau join ke perusahaan kami, yang ditonjolkan value-nya di dalam startup itu adalah, kami ini perusahaan seperti apa, jika kamu bergabung dengan kami, kontribusi seperti apa sih yang bisa kamu berikan, seperti itu. Nah, kemudian juga waktu itu setelah saya lanjut dengan user, saya kira, oh mungkin kemarin HRD ya seperti itu gitu kan. Nah ternyata waktu itu saya interview dengan user, kok juga sama ya dibandingkan saya itu ditanya teknis akuntansi, ya ditanya juga sih sebenarnya waktu itu. Kemudian kalau di perusahaan corporate itu biasanya kalau saya kasih jawabannya kurang tepat, itu saya dibales gitu loh, dibales gitu kan. Nah kemudian kalau di startup ini sempat saya tuh ada satu jawaban yang kurang tepat seperti itu. Nah tapi di situ oleh si usernya ini sendiri justru saya malah dikasih tahu, oh tadi kamu jawabnya sebenarnya sudah tepat, tapi seharusnya bisa ditambahkan seperti ini. Jadi memang di situ saya bisa dapat value kalau startup itu dibandingkan mencari kesalahan gitu ya, itu dia lebih ke oh kita carilah solusinya itu apa, seperti itu. Kemudian di situ saya merasa kok perusahaan ini sepertinya cocok ya dengan jiwa saya gitu. Nah akhirnya disitulah saya join startup gitu Mem. Nah startup ini memang kan perusahaan rintisan yang sedang berkembang gitu ya. Nah karena perusahaannya ya kita bilang masih berkembang, ini memang di startup itu memang sangat cepat sekali seperti itu. Ya. Kemudian ada nggak sih yang membedakan membedakan antara yang perusahaan, artinya kemampuan ataupun skill yang dimiliki antara perusahaan yang sudah pernah Mita di China ya, China itu dengan China Road and Bridge. China Road and Bridge dengan yang di Mekari. Artinya kemampuan apa sih yang harus dimiliki kalau kita bekerja di startup. Kemudian apa sih yang membedakan, kemampuan apa sih yang harus kita tonjolkan ketika kita bekerja di perusahaan startup dibandingkan dengan ketika di corporate gitu. Iya, jadi karena sebelumnya saya sudah pernah bekerja di corporate juga. Nah, kalau untuk di corporate ini sambil sharing juga ya, Mem. Kalau di corporate itu saya lebih banyak mengikuti instruksi dari atasan saya gitu. Jadi kalau misalnya saya diminta kerjakan A, ya saya harus kerjakan A gitu. Intinya kita benar-benar harus mengikuti apa yang sudah diinstruksikan sesuai SOP seperti itu. Nah, kalau di startup sendiri, karena memang perusahaannya masih berkembang, rintisan gitu ya, Mem. Nah, di startup ini tidak terlalu ada yang namanya SOP. Justru yang dibutuhkan itu adalah seberapa kreatif dan bagaimana inisiatif kita sebagai employee.
Nah, makanya di situ startup itu sangat membutuhkan, umumnya yang kerja di startup itu adalah anak-anak yang fresh graduate atau talenta muda gitu. Tapi jangan salah juga, di startup ini juga ada orang-orang yang bahkan sudah praktisi lama gitu ya di bidangnya. Kemudian mereka memutuskan untuk bergabung dengan startup. Karena memang di startup ini skill yang harus dimiliki itu adalah yang pertama memang kemampuan komunikasi interpersonal itu harus bagus gitu. Nah, di startup ini pun juga saya nggak serta-merta waktu saya awal join Mekari itu kemampuan komunikasi saya bagus gitu. Ya sebenarnya kan bisa berkomunikasi, cuma kan Mem Lucy juga dulu sempat tahu ya, saya tuh istilahnya orangnya tuh kalau nggak ditutuk gitu kan nggak mau ngomong gitu loh. Nah, tapi karena saya di sini tuh join startup, akhirnya memang awalnya terpaksa sih, Mem. Ya. Memang Jadi awalnya tuh terpaksa, tapi lama-lama akan terbiasa gitu. Nah, itu ada satu momen di mana waktu saya masih awal join perusahaan ini, itu kan di perusahaan saya itu ada program training karyawan tuh 2 hari pertama gitu ya, Mem. Nah, kemudian di hari ketiganya itu oleh user saya diinfo, kamu besok ikut ya acara kita yang ada di Bandung gitu. Kemudian saya bilang, oh ikut aja ya, berarti saya hanya memperhatikan aja gitu. Nah kemudian beliau bilangnya, iya tapi ya tetap persiapan ya sambil belajar-belajar, soalnya di sana itu acaranya adalah kita ada talk show seperti itu. Nah, ternyata pas sampai di sana itu benar-benar out of the box gitu. Maksudnya saya nggak pernah menyangka. Saya tuh kalau dibilang kaget, ya kaget gitu. Soalnya saya tuh join perusahaan ini tuh belum ada 1 minggu gitu loh. Tapi tiba-tiba Mita ke depan ya, kamu ngomong sebagai speaker untuk perusahaan jasa itu implementasi sistem akuntansinya gimana. Nah, itu awalnya juga saya yang, saya tiba-tiba harus ngomong di depan banyak orang gitu ya, dan Mem. tanpa persiapan Iya, gitu ya, artinya tidak iya, diinformasikan sebelumnya begitu ya. iya betul. Tapi ya karena ya memang benar sih, awalnya itu memang kita tuh harus terpaksa gitu ya, tapi lama-lama terbiasa gitu. Akhirnya di sana ya udah saya coba bicara sesuai kemampuan saya gitu. Nah, di situ sebenarnya saya udah sempat yang grogi gitu, Mem. Aduh, bener nggak ya yang saya bicarakan tadi gitu kan di depan orang banyak gitu. Nah, tapi ternyata setelah acara itu dari user saya itu dia kasih feedback, tadi bicaranya udah oke kok, Mit. Saya bahkan nggak expect kalau misalnya kamu bisa bicara seperti itu di depan user, di depan para pesertanya seperti itu. Nah, di situ baru saya merasa, oh kalau di startup itu saya merasa kemampuan saya itu lebih dihargai dan lebih digunakan. Artinya bukannya di corporate itu saya nggak dihargai, bukan seperti itu gitu. Tapi di sini saya yang lebih menekankan adalah kalau di corporate saya itu benar-benar mengikuti instruksi aja dari atasan saya gitu. Tapi kalau di startup ini saya yang harus punya inisiatif gitu. Saya yang harus punya Jadi inisiatif, inisiatif kemudian dan kreativitas gitu ya yang betul. Jadi inisiatif dan kreativitas itu memang sangat diperlukan di perusahaan startup seperti itu. Kemudian di startup ini sendiri juga saya sudah sempat mengalami pergantian posisi itu 2 kali gitu ya, Mem. Nah, pergantian posisi itu gimana kalau dari pergantian posisi ini maksudnya dari awal itu kan saya join sebagai implementation specialist seperti apa itu, itu. kalau bisa dijelaskan implementation specialist itu apa yang dilakukan Mita begitu. Mungkin adik-adik Ya, juga di startup itu ada bagiannya ternyata uh, berbeda gitu ya, agak asing di telinga gitu ya, ada apa spesialis implementation misalnya, apa itu yang dilakukan Mita, mungkin bisa bisa apa namanya, bisa menjadi apa informasi juga bagi rekan-rekan mahasiswa. iya. Jadi implementation specialist itu karena saya bekerja di perusahaan startup yang bergerak di bidang software akuntansi, pajak, dan juga human resource. Jadi di sini kami itu ada satu divisi yang dinamakan implementation specialist. Nah, implementation specialist ini kami biasa sebutnya juga sebagai konsultan sistem. Artinya ketika ada customer yang menggunakan software dari perusahaan kami, kamilah yang bertugas untuk membantu si perusahaan ini mulai dari setup awal. Jadi bagaimana cara menggunakan sistem ini agar sesuai dengan
flow bisnisnya mereka, kemudian kalau namanya sistem baru juga kan pasti usernya belum familiar gitu ya, Mem. Yeah. Nah, di situ kami juga bertanggung jawab agar si user ini dia bisa sampai lancar gitu menggunakan aplikasinya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kurang lebih seperti itu untuk si implementation specialist. Terus setelah itu Mita pindah ke? Nah, kemudian saya join implementation specialist itu sekitar 6 bulan gitu ya. Nah, karena di startup ini kami itu ritme kerjanya kan memang cepat dan komunikasi dengan atasan itu sangat terbuka. Bahkan komunikasi dengan CEO itu sangat terbuka gitu. Oh, nah, gitu. waktu itu saya ditawari langsung gitu oleh CEO-nya. Mungkin karena beliau bisa melihat gitu kalau saya itu kalau mengajar orang gitu bisa gitu ya, Mem ya. Nah, di situ CEO saya itu tiba-tiba, "Mita, kalau misalnya kamu saya pindahkan ke divisi learning center gimana?" gitu. Divisi apa? Kemudian saya baru divisi learning center. Oh, learning center. Oke. Iya, learning center. Nah, di situ saya juga ini kerjaannya apa gitu kan, learning center gitu. Nah, di situ saya akhirnya tanya, kenapa saya kok mau dipindahkan ke learning center gitu. Nah, kemudian dari CEO saya di sana beliau memberikan feedback gitu. Karena saya lihatnya kamu kalau training user itu bagus gitu, beliau bilangnya. Nah, kemudian, nah ini sebagai informasi juga ya, Mem, kalau di startup itu, saya tuh kan dulu kerjanya juga ya kerjanya pokoknya saya berikan semampu saya gitu ya, yang saya bisa ketika saya melayani customer gitu. Nah, tapi ternyata di situ itu ada satu titik di mana, dan itu jadi pelajaran juga gitu buat saya. Kalau customer itu puas, mereka itu langsung aja gitu bisa kasih feedback ke atasan kita gitu. Jadi itu pernah satu malam itu tiba-tiba si CEO saya itu dia tiba-tiba WhatsApp saya gitu. Wah, ini ada feedback dari customer gitu. Dan itu juga yang satu momen yang saya kayak senang banget gitu loh, Mem, anak fresh grad di feedback baik gitu sama customer gitu. Nah, di situ ada satu feedback di mana si customer saya tuh bilang, "Mita, saya puas sekali sama pelayanan si Mbak ini," gitu kan. Pokoknya beliau dari sayanya itu bilangnya, si Mita ini dia bisa kasih servis yang bagus untuk perusahaan saya gitu, mau dipertahankan seperti itu. Dan itu padahal kalau untuk perusahaan yang sudah besar gitu, mungkin feedback seperti itu ya biasa aja gitu ya. Tapi karena saya di startup, feedback seperti itu tuh penting sekali dan sangat dihargai gitu loh, Mem. Nah, kemudian berangkat dari situ dan juga kadang CEO saya itu kalau saya training customer memang secara saya sendiri tidak sadar, beliau itu ternyata memperhatikan gitu loh, Mem. Nah, ternyata berangkat dari situ akhirnya saya ditawari ke learning center. Nah, kalau di learning center ini adalah saya pekerjaannya, saya lebih ke ngajar ke universitas dan juga partner konsultan. Jadi sebetulnya pekerjaannya kurang lebih sama dengan implementation specialist, tapi sasarannya aja yang beda. Kalau di implementation specialist itu memang saya langsung ketemu owner perusahaannya. Kemudian kalau di learning center ini saya lebih banyak ketemu dengan dosen. Kemudian saya lebih banyak ketemu dengan para pemilik KJA, KAP, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini juga saya sempat ganti jabatan lagi. Nah, di situ adalah karena menyesuaikan dengan COVID-19 ini ya, Mem. Jadi kan semuanya berubah kondisinya online gitu. Nah, akhirnya kami itu berinisiatif untuk ya membuat sistem trainingnya secara online gitu. Kita coba buat modul-modul dalam bentuk online juga gitu. Nah, itu yang terakhir ini saya sebagai course developer seperti itu. Oke. Ya. Jadi artinya banyak apa di dalam satu perusahaan itu Mita sudah paling tidak ini sudah berganti posisi berapa 3 kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Oh, yang course apa tadi? Yang course developer. Course developer itu juga merupakan bagian dari learning center tadi ya? Iya, betul. Bagian dari learning center. Oke. Jadi kemudian yang berikutnya ini, jadi apa sih yang membedakan gitu ya antara perusahaan di startup ataupun dengan yang di corporate gitu dari segi
culture-nya ataupun recognition-nya gitu, mungkin bisa bisa ceritakan sehingga nanti ketika adik-adik mahasiswa itu lulus kemudian ada lowongan pekerjaan di perusahaan startup itu mereka juga punya persiapan. Oh, apa sih yang artinya mereka ketika ketika di startup itu oh begini toh situasinya kalau di perusahaan startup dibandingkan dengan di corporate gitu. Mungkin Mita bisa ceritakan. Betul. Jadi kalau untuk perbedaan antara startup dan juga corporate ini, nah kalau untuk corporate sendiri ini karena corporate memang perusahaannya kan sudah settle gitu ya, Mem. Jadi semua aturan itu memang sudah jelas, ada SOP-nya, kemudian jam kerjanya pun juga sudah tertata gitu. Misalnya kita kerja jam 9 sampai 6, ya betul-betul 9 sampai 6 gitu. Di luar lembur gitu ya. Yeah. Nah, kemudian kalau bedanya dengan startup, yang pertama startup ini dia sistemnya fleksibel gitu ya, Mem. Jadi fleksibel ini artinya kita boleh bebas mau kerja di manapun asalkan targetnya terpenuhi gitu. Nah, kemudian juga tidak terbatas pada jam kerja. Tidak terbatas pada jam kerja itu artinya kalau jam normal tetap ada, misalnya seperti di saya kan 9 sampai 6 gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya mau datang jam 10, ya nggak apa-apa gitu. Jam 10 nanti pulangnya jam 7 gitu. Atau kalau misalnya jam 10 pulangnya tetap jam 6 nggak apa-apa, yang penting targetnya tetap tercapai gitu. Jadi kalau di startup ini sistemnya lebih ke target gitu. Jadi result based gitu. Nah, kalau untuk corporate kan memang ya mengikuti aturan gitu karena memang kan sudah terstruktur seperti itu. Nah, itu perbedaan yang pertama dari segi jam kerja, lebih fleksibel kalau di startup. Kemudian kalau dari culture-nya, kemudian kalau di corporate itu biasanya kan kadang ada corporate yang menyediakan seragam gitu ya. Kemudian ada juga, kemudian kalau corporate itu juga pakaiannya harus yang formal gitu. Nah, kalau di startup itu, nah itu juga jadi pengalaman saya sih, memang waktu pertama kali join startup. Saya tuh kan awal masuk kerja tuh ya pasti pakaiannya tuh yang rapi gitu ya, dari apalagi anak perbanas kan diajari blazer gitu ya, blazer. Betul, betul. Saya juga sama gitu. Awal masuk itu ya pokoknya rapi dari atas sampai bawah gitu. Tapi pas sampai di kantor itu, kok di sini orang-orang pakaiannya pakai celana jeans, pakai kaos. Ini nggak salah gitu kan, saya mikir waktu awal-awal gitu. Nah, tapi ternyata setelah dijelaskan itu memang di startup itu mereka tidak peduli kita mau pakai pakaian seperti apa, yang penting sopan gitu, mau pakai jeans silahkan, mau pakai kaos, pakai sandal juga silahkan gitu. Yang penting di startup itu yang dinilai adalah produktivitas kita gitu dan bagaimana kita bisa mencapai targetnya, bukan dari segi luarnya aja seperti itu. Nah, kemudian juga di startup ini kalau secara culture, startup itu sangat identik dengan orang-orang yang masih muda gitu. Nah, atau kalaupun orang-orang yang sudah senior tapi jiwanya tuh istilahnya gimana ya, saya bilangnya jiwanya tetap muda gitu, tetap dia itu responsif terhadap perubahan gitu. Nah, kemudian kalau di corporate itu karena corporate kan perusahaannya sudah settle ya, jadi ya kita senioritas itu ada gitu ya, saya bilangnya memang bukan senioritas yang dibully ya, maksud saya ya memang junior ke senior itu harus ada batas gitu ya. Atau harus ada batas seperti itu. Batas. Nah, kalau di startup ini juga yang awalnya saya kaget juga, Mem. Ini kan Bapak ini kan sudah senior, tapi kok orang-orang di sini bisa gitu manggilnya tuh nama gitu. Apalagi kan kita orang Jawa Timuran manggil orang lebih tua ya Pak, Bu Pak, gitu ya, Bu, Mem ya. Gitu ya. Iya, betul. Kalau di startup itu panggilnya ya langsung nama aja. Jadi batas antara senior junior itu betul-betul dihilangkan gitu. Jadi biar kami di sini itu bisa kerjanya kolaboratif karena memang di startup itu kami harus bisa berkolaborasi gitu. Jadi bukan senior kasih tugas ke junior, juniornya kerjakan sesuai instruksi seniornya. Tapi kalau misalnya di startup itu, oh iya senior tetap tanggung jawabnya lebih besar gitu dibandingkan juniornya. Tapi ketika diberikan ke junior dan misalnya juniornya ini ada inisiatif, misalnya kan kadang kita kalau di corporate itu saya memang harus mengikuti flow-nya aja gitu. Meskipun kadang tuh saya berpikir harusnya kan bisa pakai cara seperti ini gitu. Tapi kalau sudah ada aturannya ya memang harus ngikut gitu aturan. Tapi kalau di startup itu kalau misalnya saya diberikan pekerjaan A,
Lalu saya misalnya ada pikiran nih, kan harusnya bisa pakai cara B itu bisa lebih cepat gitu. Nah, di situ saya bisa langsung bilang gitu ke senior saya, kalau misalnya seperti ini aja gimana gitu. Nah, di situ sangat didengarkan gitu di startup itu. Nah, jadi di startup itu kami sangat diberikan ruang untuk berkreasi gitu. Kreativitas itu memang sangat dibutuhkan di startup seperti itu. Kalau untuk culture-nya sendiri, gitu, Mem. Yeah. Kalau dari tadi recognition tadi? Nah, kalau dari recognition ini sendiri adalah kontribusi apapun yang kita berikan di perusahaan startup, sekecil apapun itu sangat dihargai. Sesimpel misalnya kita di dalam meeting, kalau di corporate itu kan kalau misalnya meeting, kita lebih banyak mendengarkan gitu ya, apalagi kalau anak fresh grad jabatannya baru masih masuk gitu ya. Jadi mau angkat betul. tangan gini aja, ini anak mau ngomong apa sih? Tahu nggak sih gitu ya? Betul. Jadi memang lebih banyak duduk diam mendengarkan gitu ya. Nah, kalau di startup ini justru kita semua ditanya, ada feedback seperti itu. Jadi kontribusi apapun, bahkan kalau saya awal dulu, saya sendiri pun kalau saya ingat-ingat gitu, Mem, sekarang gitu, dulu tuh saya kasih feedback apa sih, kok kayaknya receh gitu loh, Mem, kalau anak fresh pokoknya. Iya, itu kalau sekarang tuh kalau saya ingat-ingat, iya ya dulu kok saya kasih feedback kayak gitu tuh gimana gitu ya. Nah, tapi kalau di startup, istilahnya tuh sereceh apapun komentar yang kita berikan, kontribusi yang kita berikan, itu sangat dihargai seperti itu. Karena memang startup ini kan ya kami ini para karyawan yang akan menentukan startup ini tuh jalurnya akan dibawa kemana seperti itu. Itu kalau dari segi pengakuan ya. Jadi kontribusi apapun yang kita berikan itu akan sangat dinilai besar di startup seperti itu. Oke. Jadi itu yang bisa membuat akhirnya Mita memutuskan untuk ya di startup ini tidak merupakan juga jenjang karir yang menjanjikan karena tadi kreativitas, inisiatif yang kita sampaikan itu selalu mendapat feedback yang baik gitu ya, dan juga tadi kulturnya juga kolegial gitu ya, jadi meskipun dengan senior ataupun yang lebih tua itu juga lebih tadi karena untuk menunjang kolaboratif tadi ya. Iya, betul seperti itu, Mem. Jadi dulu saya bandingkan juga ya dengan saya waktu kerja di corporate itu. Nah, kalau yang di corporate itu memang kan saya harus benar-benar mengikuti instruksi atasan gitu. Nah, kalau di startup ini saya memang dituntut untuk berinisiatif tinggi gitu. Lalu kalau saya bandingkan dari pekerjaan yang saya lakukan, karena corporate kan sudah terstruktur ya. Jadi pekerjaan saya tuh sudah pasti setiap hari tuh ya cuman A aja gitu. Kalau dulu saya di China Road and Bridge Corporation itu tiap hari ya ketemunya invoice dianalisis, input ke sistem gitu ya, Mem ya. Iya setiap hari aja kayak gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Dan memang saya sendiri kan karakter dari saya sendiri, saya tuh tidak terlalu suka gimana ya, kalau sesuatu yang rutin itu saya sebenarnya bisa melakukan tapi tidak terlalu yang enjoy sekali gitu loh, Mem. Nah, kalau yang di startup ini memang kita pekerjaannya itu lebih ke general dan harus bisa multitasking gitu. Nah, kalau di corporate itu pekerjaannya adalah kita spesialis. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan accounting, ya terus saja saya kerjakan accounting gitu. Nah, kalau di startup ini bisa aja hari ini saya mengerjakan accounting. Lalu besok misalnya pekerjaan saya udah selesai gitu ya, Mem. Lalu dari teman divisi lain misalnya mereka mengerjakan digital marketing gitu, atau dari kadang itu kan kita juga ada ya satu keinginan untuk punya skill lain gitu di selain bidang accounting. Saya sendiri seperti itu. Jadi saya nggak mau nih cuman bisa accounting aja gitu kan. Misalnya saya mau bisa belajar digital marketing gitu. Nah, di startup ini dia sangat terbuka, Mem. Jadi kalau misalkan saya tadi di Mekari kan untuk pindah jabatan itu saya ditawari oleh si atasan saya gitu. Nah, tapi ini sangat tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita punya satu keinginan, misalnya saya tadi ya, misalnya, saya mau dong pindah ke divisi marketing yang menangani tentang digital marketing. Nah, itu boleh gitu. Jadi kesempatan untuk cross function itu sangat besar gitu di startup ini.
Oke, oke. Jadi apa namanya, ada banyak hal gitu ya yang bisa bisa diperoleh gitu ya ketika ketika di startup gitu. Nah, kalau misalnya dari ini juga apa namanya, Mita artinya bukan bukan membandingkan begitu. Jadi kan mungkin apa ya, kriteria ataupun karakteristik karakteristik keahlian ataupun kemampuan apa sih yang spesifik yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan startup gitu ya. Jadi kan mungkin uh, saya misalnya saya ingin memutuskan menjadi dosen. Oh, karena saya yakin di diri saya ini ada A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian, oh ada mungkin yang rekan lain itu, dan saya mau jadi wirausaha, berwirausaha gitu ya. Itu karena, oh iya karena saya, nah ini apa yang membedakan begitu dengan, artinya ketika Mita memutuskan saya bekerja di startup karena saya yakin, artinya kan ketika di awal itu kan Mita sudah merasakan sangat cocok, kemudian apa namanya, artinya sudah enjoy begitu ya. Mungkin orang lain, tadi yang Mita sempat sampaikan mungkin, atau waktu Mita pernah ngobrol-ngobrol, mungkin orang-orang juga ada nggak sih jenjang karirnya di perusahaan di startup gitu. Nah itu mungkin Mita bisa bisa ceritakan. Gitu. Ya, jadi kalau karakteristik apa yang membedakan antara pekerja startup dan corporate ini sebetulnya kembali ke preferensi, jadi dari diri kita masing-masing gitu ya, Mel. Kalau misal saya bisa bilang kalau untuk orang yang kerja di corporate itu biasanya adalah memang yang menyukai rutinitas gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya ini rutin itu membuat saya dalam satu sisi itu saya bisa terdistract gitu. Saya nggak enjoy sama pekerjaan saya gitu. Nah, jadi saya tuh lebih suka mempelajari hal baru gitu. Saya memang senang challenge gitu ya, Mem ya. Nah, jadi kalau yang di startup ini untuk karakteristik orangnya adalah yang pertama orangnya harus mau belajar gitu. Bahkan di luar spesialisasinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya pas awal-awal itu mungkin sempat sih ada kepikiran saya kan orang accounting kok disuruh belajar HTML waktu itu, salah satu bahasa pemrograman gitu. Nah, tapi karena pekerjaan di startup itu memang kami itu perusahaan yang masih berkembang, jadi memang cross function tadi yang saya sampaikan kan sangat terbuka lebar gitu ya. Nah, di situ adalah saya ngambil nilai positifnya. Nah, saya kalau misalnya kerja di perusahaan non startup gitu kan, atau pas bangku kuliah gitu, ya nggak mungkin toh saya tuh bisa belajar bahasa pemrograman gitu. Nah, di situ saya bisa ngambil nilai positifnya. Ya kenapa nggak saya coba? Kalau saya tuh dikasih kesempatan, ya berarti mereka percaya saya bisa, seperti itu. Jadi memang di startup itu adalah orang yang join startup itu umumnya adalah memang orangnya harus mau belajar gitu. Jadi harus open minded lah, meskipun disuruh mengerjakan hal di luar spesialisasinya seperti itu. Kemudian harus berinisiatif tinggi juga, dan juga harus inisiatif tinggi ini maksud saya kalau misalnya kita merasa kesulitan satu hal, itu ya segera tanya gitu. Jangan kalau misalnya sulit itu ya diem gitu kan, orang tuh nggak tahu ya kalau misalnya kita diam saja seperti itu. Nah, kemudian di startup ini juga kemampuan kolaborasi itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, ini hubungannya juga dengan kemampuan komunikasi tadi. Jadi kita itu setiap hari bekerja benar-benar berinteraksi langsung dengan divisi lain seperti itu. Itu kalau untuk karakteristik pekerja startup sendiri. Jadi kalau saya simpulkan sih lebih ke harus orangnya yang benar-benar terbuka dengan belajar hal-hal yang baru, dan juga kalau karena startup ini sangat identik dengan teknologi, jadi kalau misalnya kita kerja di startup itu memang dipaksa kita harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Nah, tapi tenang aja nih buat teman-teman yang mungkin saya tuh nggak terlalu bisa teknologi, Mbak. Ya sama, saya dulu juga join startup itu nggak tahu gitu tentang teknologi. Segaptek saya, teman-teman sekarang mungkin udah familiar dengan yang namanya Google Docs gitu ya. Saya tuh waktu awal kerja di startup itu tiba-tiba disuguhi pekerjaan mengerjakannya di Google Docs gitu. Itu segaptek saya nggak bisa nyimpan dokumen gitu loh di Google Docs. Padahal kan otomatis kesimpan gitu. Nah, itu
Dari hal-hal yang kecil aja tuh, tapi kalau terbiasa yakin pasti kita bisa bertahan gitu di perusahaan startup seperti itu sih, Mem. Oke. Jadi jelas ada perbedaan karakteristik terkait dengan ketika kita bekerja di perusahaan corporate gitu ya. Jadi tadi kalau di corporate itu fokusnya lebih banyak ke rutinitas dan mungkin formalitas ya. Kurang lebih Gitu ya. seperti itu. Ya, jadi ya kalau misalnya mungkin ya tadi mahasiswa di era milenial gitu ya juga ya wajib mencoba lah untuk berkiprah di perusahaan startup gitu ya. Terus kemudian ini setelah Mita sudah berapa lama ini Mita sudah di startup perusahaan Di Mekari ini saya hampir Mekari? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Kemudian sudah 2,5 tahun. Kemudian kira-kira apa sih yang Mita sudah dapatkan ketika Mita bekerja di perusahaan startup di Mekari ini? Artinya kan biar adik-adik juga tertarik gitu ya. Jadi tidak lagi mengejar ya tadi perusahaan di corporate gitu, tapi juga ada loh model-model startup itu yang mungkin justru bisa membuat mahasiswa perbanas itu juga bisa mengembangkan kreativitas, lebih inisiatif tadi, lebih karena tadi mungkin kan mahasiswa kita kan juga ada tipikal yang dengan blazer atau jaket, aduh ini apaan nih malah seperti aneh gitu. Nah ya dari misal salah satu contohnya saja gitu. Nah kalau tadi apa sih yang tadi Mita bisa sampaikan ke adik-adik terkait dengan hal tersebut? Silahkan Mita. Ya, jadi kalau tadi kan Mem Lucy sempat menanyakan tentang jenjang karir ya Mem ya di startup. Yeah. Nah kalau untuk di startup ini jenjang karirnya saya bisa bilang sangat terbuka lebar gitu. Seperti yang tadi saya sempat ceritakan, di sini pun saya udah sempat 2 kali ganti posisi gitu. Nah itu kalau misalnya di perusahaan yang sudah terstruktur gitu di corporate itu sudah ada aturan yang jelas gitu. Kapan seorang junior itu bisa naik posisi ke senior gitu. Nah, tapi kalau yang di startup itu kalau kita punya skill ya kenapa enggak orang masih kerja berapa bulan tiba-tiba jadi senior. Nah, itu memang di startup ini penilaiannya benar-benar berdasarkan skill yang kita punya seperti itu, Mem. Jadi saya bisa bilang di sini itu jenjang karirnya sangat terbuka lebar gitu. Bahkan di sini banyak sekali para C-level, kemudian head itu yang umurnya masih di bawah 30 tahun gitu. Jadi memang sangat cepat sekali gitu. Sepanjang orang punya skill ya memang jenjang karirnya sangat terbuka lebar itu di startup gitu kan. Kemudian tadi yang corporate sama startup, jadi memang teman-teman yang lulusan perbanas gitu. Saya dulu juga tidak memungkiri ya waktu lulus itu saya maunya juga kerja di corporate yang pakai baju rapi, pakai baju blazer gitu ya. Apalagi dulu zaman saya juga startup masih belum yang apa sih gitu. Belum terlalu didengar gitulah Mem ya istilahnya. Nah, kemudian di startup ini apa yang sudah saya dapatkan gitu. Nah, di startup ini sendiri yang paling banyak saya dapatkan itu adalah networking, Mem. Jadi banyak kenalan dengan orang-orang baru gitu. Apalagi saya waktu join di awal itu kan sebagai implementation specialist gitu ya. Nah, di situ saya tuh paling senang karena saya sering ketemu dengan para pemilik bisnis. Dan itu yang tidak akan pernah saya dapatkan kalau saya kerja sebagai back office di bidang accounting. Bukan artinya saya nggak suka kerja accounting di back office ya. Bukan seperti itu. Tapi saya lebih nyaman dengan pilihan karir yang saya itu lebih banyak berinteraksi sama orang. Nah, ini beda banget sama karakter saya waktu zaman kuliah ya, Bem. Iyalah, beda sekali lah. Bukan Mita kan banget gitu lah. Bukan Mita banget gitu kan. Nah, jadi kalau yang di startup ini, awalnya mungkin sangat terasa aneh gitu. Saya ketemu sama orang pemilik bisnis, saya ngomongin apa gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani, ternyata itu kok sangat menyenangkan sekali gitu. Saya tuh jadi bisa tahu kalau merintis bisnis itu apa sih yang perlu diperhatikan. Kemudian dan mereka itu
sangat tidak pelit untuk berbagi ilmu gitu. Nah, Oke. kemudian yang sekarang saya juga di divisi Learning Center itu kan lebih banyak interaksinya sama dosen dan juga para konsultan pajak dan juga konsultan akuntansi gitu ya, Mem. Nah, itu juga sama. Saya tuh dapat banyak network dengan bekerja bersama mereka gitu. Kalau saya kerja sebagai accounting di corporate dan juga kalau saya nggak jadi dosen seperti Mem Lucy gitu ya, saya tuh mana mungkin gitu loh punya kenalan yang dosen UGM, kemudian dosen Atmajaya itu nggak mungkin, apalagi saya yang hanya yang masih S1 gitu kan. Nah, tapi karena saya bekerja di startup, hal itu memang sangat tidak terduga gitu. Nah, itu kesempatan itu banyak gitu yang datang. Jadi entah sesimpel tiba-tiba ditawari, oh mau nggak Mbak join ke KAP saya gitu, ataupun kamu nggak tertarik jadi dosen di kampus ini. Seperti itu, saking banyaknya network yang bisa didapatkan di startup gitu. Oke, ya. Jadi artinya banyak manfaatnya ya. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa juga tidak perlu ragu gitu ya. Jadi kalau ingin berkarir di perusahaan startup gitu. Nah, baik, sebelum saya akhiri mungkin Mita bisa sampaikan terkait dengan memberikan motivasi gitu ya, motivasi kepada adik-adik mahasiswa sekarang khususnya di masa pandemi ini adalah mereka kuliahnya harus online loh sampai dengan nanti akhir tahun gitu ya. Jadi dan memberikan semangat gitu ya, memberikan semangat pada adik-adik, kemudian apa namanya juga artinya mengembangkan tadi apa yang perlu disiapkan sebelum mereka lulus begitu. Ya. Silahkan Nah, oke. Mita. Nah, teman-teman mahasiswa, nah ini kalau pesan dari saya sendiri adalah ini quotes juga gitu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri orang yang akan bertahan gitu. Ini kan sekarang kita lagi gembor-gembor revolusi industri 4.0 gitu kan. Orangnya harus melek teknologi gitu kan. Terus gimana nih Mbak kalau misalnya orangnya nggak melek teknologi gitu. Nah, di sini saya ingin bilang orang yang akan bertahan itu bukanlah orang yang pinter intelektualnya, tapi adalah orang yang responsif terhadap perubahan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang merasa saya nggak punya cukup kemampuan gitu untuk teknologi gitu, ya ayo belajar. Apalagi sekarang kan kita WFH online gitu ya Mem ya, kuliahnya juga serba online. Nah, anggap saja di situ adalah satu pembelajaran. Teman-teman itu dilatih, anggap saja itu satu latihan bahwa memang teknologi ini sekarang tuh harus sangat penting gitu, harus bisa dikuasai seperti itu. Nah, kemudian karena teman-teman kuliahnya online juga, ayo manfaatkan. Manfaatkan di sini artinya kalau biasanya kita itu kuliah di kampus, ya pasti adalah ngantuk-ngantuknya gitu, saya yakin teman-teman mahasiswa itu. Tapi kan mau nggak mau ya tetap harus duduk diam di dalam kelas gitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman mahasiswa kuliahnya online itu, ya ayo kalian tuh udah dikasih kebebasan loh sekarang. Misalnya dari dosennya kasih tugas, kan terserah kalian mau kerjain kapan, yang penting tugasnya bisa selesai gitu. Nah, di situ ada waktu luang yang sangat terbuka loh. Ayo teman-teman harus bisa nambah skill gitu. Ayo teman-teman harus bisa tambah skill baru. Bahkan banyak sekali di sana platform yang menawarkan kursus pengembangan diri yang gratis gitu. Ayo manfaatkan pandemi COVID ini untuk menambah skillnya teman-teman sekalian. Jangan malah ngeluh, aduh kuliahnya masih sampai akhir tahun, kemudian cuma rebahan, jangan sampai seperti itu. Ayo manfaatkan pandemi COVID ini satu kesempatan yang lebih besar buat teman-teman untuk belajar, untuk menambah skill seperti itu. Yang lebih menguntungkan ya. Jadi sebetulnya kan ada plus minus juga ya. Jadi dari segi waktu dulu kalau misalnya kuliah offline itu kan harus ke kampus, kemudian pulang kampus itu kan juga ada waktu yang terbuang istilahnya kan gitu. Betul. Terkait dengan saya harus ke kampus atau tidak. Nah, coba kalau dihitung misalnya dalam 1 minggu waktu pulang pergi ke kampus itu 20 menit lah dikalikan 7. 20 menit dikalikan 5 misalnya.
itu sudah. Nah, itu kan bisa, oh sebetulnya ada waktu saya yang tersisa itu sekian, mestinya kan saya bisa manfaatkan itu untuk, karena sekarang kalau nggak salah kan banyak juga ya kursus-kursus yang online dan free gitu ya, yang Betul, ditawarkan banyak sekali. karena ya tadi kemudahan semuanya untuk dilakukan secara online. Ya memang meskipun gratis seminarnya ya, loh, tapi kan harus mengeluarkan pulsa. Tapi kan itu adalah investasi lah ya. Gitu, nanti Investasi, betul. investasi ketika Anda mencari ilmu itu sebetulnya memang hasilnya itu tidak bisa Anda dapatkan itu sekarang gitu ya. Nah, itu yang tadi. Kemudian eh, Mita sekarang, aktivitas Mita selain selain apa tadi bekerja, begitu ada aktivitas lain yang dikembangkan atau yang tadi mungkin Mita juga bisa menyampaikan. Saya juga di sela-sela pekerjaan itu saya juga sedang mendesain apa atau apa gitu, mungkin Mita bisa bisa ceritakan. Iya, jadi kalau selain di Mekarini sendiri juga saya itu mungkin Mem Lucy dan teman-teman juga bertanya-tanya gitu, Mbak Mita sekarang kan kerjanya bukan back office accounting ya Mbak, akuntansinya hilang dong gitu. Itu pertanyaan yang sangat Ya, sering saya dapatkan gitu. ya. Nah, justru tidak teman-teman. Jadi sebenarnya jangan menganggap kalau misalnya bekerja di selain sebagai staff accounting itu akuntansinya hilang. Bukan seperti itu. Kita itu di dunia kerja itu yang namanya lapangan pekerjaan untuk lulusan akuntansi itu sangat terbuka lebar. Mau kalian sebagai staff accounting atau seperti saya sebagai implementation accounting, sebenarnya kan tetap sama ya. Yang saya pegang adalah implementasi akuntansi, tapi lebih ke flow bisnisnya, lebih ke sistemnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menunjang biar ilmu akuntansi saya nggak hilang gitu ya, Mem. Nah, di sini saya juga sedang mengerjakan, saya ini rutin mengerjakan proyek freelance. Nah, freelance di sini adalah saya freelance dengan kantor akuntan publik, KJA, seperti itu. Jadi Atau kalau misalnya mereka, jasa akuntansi ya. iya, kantor jasa akuntansi gitu. Nah, di KJA ini kalau misalnya mereka ada satu proyek, misalnya butuh bagian tax, kemudian ada juga yang misalnya, oh saya minta bantuannya untuk input data ini dianalisa. Nah, saya mengerjakannya seperti itu. Jadi lebih ke freelance di selain Saya yakin juga pekerjaan yang sehari-hari. kenalan yang Mita dapatkan dari freelance itu karena di startup itu tadi ya, yang dapat banyak banyak kenalan gitu ya, banyak dapat uh, apa namanya, Iya, banyak akhirnya karena saya join startup dan tadi yang saya sampaikan yang sangat berharga gitu adalah network-nya gitu ya. Jadi networknya. karena saya join perusahaan ini, kemudian akhirnya saya banyak bertemu dengan orang-orang baru, dapat banyak kenalan. Nah, akhirnya itu pekerjaan itu datang apa ya istilahnya tuh tidak terduga gitu loh. Kalau dulu Yeah. ya mungkin kalau saya memutuskan tidak di startup gitu. Kalau saya misalnya saya mau resign cari pekerjaan baru gitu, ya saya yang nyari gitu. Apalagi di pandemi COVID kayak gini, itu bisa jungkir balik gitu saya Iya. cari pekerjaan baru Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, tapi kalau karena di startup ini yang saya bilang tadi jenjang jenjang karir dan juga networkingnya sangat terbuka. Pekerjaan itu justru datang gitu, bukan kita yang cari seperti itu. Sesimpel co-founder dari startup lain itu menawari seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman itu enjoy dengan apa yang dikerjakan dan memang open minded gitu ya, nggak harus responsif terhadap perubahan gitu. Nah itu kesempatan yang bahkan tidak pernah dibayangkan itu bisa datang seperti itu. Ya, ya, ya. Oke. Apa luar biasa sharingnya Mita pada hari ini, jadi lebih membuka wacana bagi adik-adik sekalian bahwa uh, kalau banyak sekali pilihan untuk bekerja gitu ya, tidak hanya saya mau kerja di perusahaan, saya mau bekerja di kantor akuntan publik, saya mau kerja di KJA. Ternyata bekerja di perusahaan startup itu juga juga menguntungkan, tadi networkingnya banyak, sehingga tadi dampaknya adalah pekerjaan itu kita bukan mencari pekerjaan, malah pekerjaan itu datang sendiri kan gitu ya. Betul, betul. Oke, baik, itu tadi adalah bincang santai kita seputar dunia mahasiswa, seputar dunia
kerja dengan narasumber kita, yaitu Dia Erasmita. Terima kasih Mita atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga semakin sukses nantinya ketika Mita nanti di perusahaan startup gitu ya, dan juga kita nanti akan bincang santai lagi dengan topik-topik yang mungkin Mita bisa sampaikan berbeda lagi ya. Jadi mungkin tidak hanya di perusahaan startup gitu ya. Jadi nanti kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Baik rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas atensinya untuk melihat acara ini. Begitu, jadi sukses selalu untuk Mita dan terima kasih, Mem. Ya, sukses selalu ya Mita ya, dan jangan lupa jaga kesehatan Mita. Terima kasih, Mem Lucy. Ya, terima kasih dan selamat malam.